Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kimia industri yang berjudul Industri Asam Sulfat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, di mana beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Tiara Jelita Putri. Yang kedua itu ada Haliza Sufni. Yang ketiga, Miftahul Husna. Keempat, Dinda Faulina Fatma. Dan yang terakhir itu ada Yolanda Wulandari. Nah, baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Haliza Sufni. Kepada Haliza, disilahkan. Ya, baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Tiara yang telah mempersilahkan saya. Mungkin langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jenis bahan baku asam sulfat. Jadi untuk membuat asam sulfat ini itu terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama belerang, kemudian yang kedua oksigen, yang ketiga ada vanadium pentaoksida, dan yang terakhir ada air. Di mana pada jenis bahan baku ini memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama kita akan bahas dari sifat fisik komponen pembentuk asam sulfat ini. Pada komponen belerang, memiliki titik didih 444,6 derajat Celcius dan memiliki titik leleh 120 derajat Celcius dalam bentuk padatan dengan warna kuning. Kemudian pada komponen oksigen, itu memiliki titik didih min 183 derajat Celcius, memiliki titik leleh min 218,4 derajat Celcius, dan dalam bentuk gas dan warnanya itu, ya seperti yang kita tidak ketahui itu, dia tidak nampak gitu, tidak nampak dalam kasat mata. Kemudian yang ketiga itu ada komponen vanadium pentaoksida di mana memiliki titik didih 1750 derajat Celcius, memiliki titik leleh 800 derajat Celcius dalam bentuk padatan dan juga berwarna kuning. Kemudian yang komponen terakhir itu ada air, di mana seperti yang kita ketahui titik didihnya itu 100 derajat Celcius dan titik lelehnya itu 0 derajat Celcius dalam bentuk cairan dan warnanya itu biasanya bening pada umumnya. Yang kedua, itu ada sifat kimia pada komponen jenis bahan baku asam sulfat ini. Yang pertama, pada belerang, itu memiliki berat molekul atau yang biasa kita sebut Mr, itu 32. Kemudian pada sifat dari sulfur ini yaitu higroskopis gitu. Kemudian pada komponen oksigennya memiliki Mr 31,8. Pada vanadium pentaoksida memiliki Mr 181,9 dan sifatnya itu biasanya dalam asam dan alkali zat larut, tapi dalam pembentuk asam sulfat ini biasanya vanadium pentaoksida ini sebagai katalisnya gitu. Kemudian yang terakhir ada air. Berat molekul air ini atau Mr-nya itu 18 dan sifatnya ini sebagai pelarut. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Cat, terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Yola. Kepada Yola, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Baku asam sulfat. Bahan baku yang dalam proses pembuatan asam sulfat adalah belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida bahan pembantu. Di mana belerang dan pentaoksida diimpor langsung dari Singapura, oksigen didapat dari udara bebas. Untuk air yang didapat dari sumur bor yang melalui tahap pengolahan. Kemudian, kegunaan asam sulfat dalam industri. Yang pertama, asam sulfat dapat digunakan pada proses pembuatan deterjen. Yang kedua, sulfat dapat digunakan sebagai larutan elektrolit pada baterai untuk industri otomotif.
Yang ketiga, sulfat dapat digunakan industri pembuatan asam nitrat HNO3. Yang keempat, dapat pada proses penyulingan minyak bumi. Asam sulfat digunakan dalam proses penghilangan zat-zat pengotor dari minyak bumi. Yang kelima, proses pembuatan pupuk superfosfat dan amonium sulfat. Yang keenam, asam sulfat digunakan sebagai salah satu reaktan pada proses pembuatan bahan peledak nitrogliserin. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk proses pembuatan rayon. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai bahan pembuat bahan perekat atau lem. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk meregenerasi kation resin pada unit pembuatan air bebas mineral. Selain bisa menggunakan asam klorida, juga dapat digunakan asam sulfat. Baiklah, sekian itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Yola. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mipta. Kepada Mipta, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang industri asam sulfat. Pertama yaitu PT Indonesian Acid Industry. PT Indonesian Acid Industry yang berlokasi di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 21, Pulau Gadung, Jakarta. Didirikan pada tahun 1969 atas dasar kerjasama antara Thai Acid Industry CO Ltd dengan dua perusahaan swasta nasional Indonesia, yaitu PT Lautan Luas dan firma Syam CEO. Pabrik PT Indonesian Acid Industry dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar. Pemilihan lokasi pabrik di Jalan Raya Bekasi dimaksud untuk mempermudah jangkauan pemasaran karena letaknya dekat dengan areal-areal industri dan posisinya yang tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok, dan mempermudah dalam penanganan memasok bahan baku yang sebagian besar diimpor. Pada tahun 1970, pabrik telah berproduksi secara komersial. Ini merupakan pelopor pabrik komersial pertama di Indonesia yang memproduksi asam sulfat dan perintis dalam memproduksi aluminium sulfat. Untuk produk asam sulfat, pabrik dioperasikan selama 24 jam dan proses berjalan secara kontinu dengan dikendalikan secara otomatis oleh alat kontrol yang diawasi oleh operator dalam 3 shift kerja, sehingga konsentrasi produk yang dihasilkan tetap dalam batas yang sudah ditetapkan. Pabrik dirancang dengan total kapasitas 127.000 ton per tahun yang meliputi dua jenis produk sebagai berikut. Asam sulfat kapasitas 82.500 ton per tahun, aluminium sulfat kapasitas 44.600 ton per tahun, dengan total kapasitas yaitu 127.000 ton per tahun. Untuk produk asam sulfat banyak digunakan oleh pabrik-pabrik bateri sebagai bahan baku pembuatan azur. Sedangkan untuk aluminium sulfat atau lebih dikenal dengan tawas, untuk kualitas produk diawasi oleh para teknisi dan tim ahli dari PT Indonesian Acid Industry. Selanjutnya PT BASF FE Badis Aniline und Soda Fabrik. BASF FSE adalah perusahaan kimia Jerman dan produsen kimia terbesar dunia. Grup BASF terdiri dari anak perusahaan patungan di lebih dari 80 negara yang mengoperasikan 6 lokasi. Produk terintegrasi dan 390 lokasi produk lainnya di Eropa, Asia, Australia, Amerika, dan Afrika. Kantor pusatnya terletak di Ludwigshafen, Jerman. BASF memiliki pelanggan di lebih dari 190 negara dan memasok produk ke berbagai industri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Mita, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, disilakan.
Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat asam sulfat. Yang pertama, reaksinya dengan air, di mana reaksi yang terjadi antara air dengan asam sulfat yaitu terbentuknya ion hidronium sebagai contoh pencampuran pati C6H12O6 bersama asam sulfat yang pekat. Dia akan membentuk asam sulfat yang terserap oleh air. Selanjutnya, reaksinya dengan basa. Asam sulfat juga dapat bereaksi dengan basa yang menghasilkan garam sulfat. Untuk contohnya adalah garam tembaga 2 sulfat, terbentuk dari reaksi tembaga 2 oksida dengan asam sulfat. Selanjutnya, reaksinya dengan logam. Reaksi antara asam sulfat dengan logam biasanya akan menghasilkan hidrogen. Namun, reaksi dengan timah akan menghasilkan sulfur dioksida daripada hidrogen. Hal ini dikarenakan asam pekat panas umumnya berperan sebagai oksidator. Sifat selanjutnya yaitu asam sulfat sebagai agen sulfonasi, di mana asam sulfat dapat berperan sebagai agen sulfonasi yang akan menggantikan atom hidrogen oleh bantuan gugus asam sulfonat. Contohnya adalah pada reaksi berikut. H2SO4 ditambah CH3C6H5 menghasilkan CH3C6H5SO3 ditambah H2O. Selanjutnya, asam sulfat sebagai dehidrator. Unsur pembentuk air dari beberapa senyawa akan ditarik oleh asam sulfat pekat. Selanjutnya, asam sulfat sebagai oksidator. Sifat oksidator yang terbentuk akan muncul jika asam sulfat yang dipakai dalam suasana panas dan pekat. Jika yang dipakai adalah asam sulfat encer, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi biasa. Namun jika dengan asam sulfat pekat, maka reaksinya akan berubah menjadi reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah Winda, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses kimia yang dikembangkan dalam industri asam sulfat itu sendiri. Nah, secara alami asam sulfat terbentuk melalui oksidasi mineral sulfida, misalnya pada besi sulfida, yaitu pada asam tambang yang berasal dari air yang dihasilkan oleh oksidasi. Nah, yang mana air dapat melarutkan logam-logam yang ada pada biji logam sulfida tersebut. Melalui pembentukan uap awan yang beracun, asam sulfat diproduksi dari bahan baku utama yaitu balerang, air, dan oksigen melalui dua metode yang umumnya dikenal sebagai proses kontak dan proses bilik timbal. Proses atau metode preparasi yang umum digunakan untuk mensintesis asam sulfat itu menggunakan proses kontak dan katalis heterogen yang berwujud padat, yaitu menggunakan vanadium pentaoksida, dan proses bilik timbal yang menggunakan katalis homogen, yaitu menggunakan NO2 atau nitrat. Nah, pada saat bisa Bapak dan teman-teman lihat, di mana itu untuk metodenya ada 3 step, yang mana itu pertama adalah step 1 itu peleburan balerang, dan yang kedua pengoksidasi ion SO2 menjadi SO3 oleh katalis, dan yang terakhir itu adalah penyerapan gas SO3. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses pembuatan asam sulfat, di mana pada slide bisa dilihat sendiri. Itu yang pertama kita menggunakan sulfur handimeter, di mana sulfur handimeter ini belerang masuk pada cruiser untuk mengecilkan ukuran dan dimasukkan ke melter menggunakan konveyor. Di mana pada saat ini sulfur itu dicairkan menggunakan pemanas steam. Kemudian sulfur yang sudah dipanaskan itu kita cairkan pula dengan menggunakan melter yang digunakan steam dengan bertekanan 7 kg per cm. Untuk tahap selanjutnya itu sulfur kita oksidasi atau SO2 generation. Pada saat ini cairan sulfur terbersih
kita salurkan ke bawah tanah dan dilengkapi oleh steam coil pemanas. Kemudian kita keringkan oleh pengering udara yang akan membentuk gas sulfur dioksida dengan reaksinya S tambah O2 dan SO2. Selanjutnya itu kita melakukan conversion SO2, di mana pada tahap ini kita melakukan konverter tingkatan pertama, di mana konversi masing-masingnya mempunyai absorber. Proses yang mengandung gas SO2 ini bersuhu 430 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke converter bed, di mana kira-kira 61% gas sulfur dioksida dirubah menjadi sulfur trioksida dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida. Nah, untuk tahap terakhir itu ada absorpsi, di mana pada saat ini sulfur itu diserap kembali sehingga terbentuklah balerang itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winta. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu proses pengolahan limbah. Yang pertama itu limbah gas. Cara pengolahannya itu dilakukan penyaringan partikel dari gas asam pada proses penyerapannya yang tidak maksimal dengan memasang alat penyaring. Yang B itu limbah cairan, pengolahannya dengan melakukan penetralan. Yang C limbah padat, itu dengan menyatukan pada penampungan limbah. Selanjutnya yang D, limbah kebisingan dan debu. Dapat diatasi atau diolah dengan melakukan penghijauan di beberapa titik, pemasangan tembok untuk minimalisir kebisingan, pemakaian penutup mulut yang sesuai bagi karyawan. Dikembalikan ke moderator. Baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, itulah hasil diskusi kami mengenai industri asam sulfat. Salah dan janggalnya kami mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.